bagaimana cara bank menyeimbangkan profitabilitas dan pengendalian risiko likuiditasnya. Yang kedua, apa peran teknologi misalnya simulasi risiko berbasis AI dalam meningkatkan efektivitas manajemen aset liability. Dan yang ketiga, bagaimana dampak kebijakan moneter terhadap strategi ALM bank atau manajemen aset dan liability. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara bank menyeimbangkan antara profitabilitas dan pengendalian risiko likuiditasnya. Bank itu dianggap sebagai sebuah kapal yang harus terus bergerak maju, menghasilkan keuntungan agar tetap berlayar. Tapi di saat yang sama juga harus menjaga keseimbangan agar tidak tenggelam akibat kekurangan bahan bakar. Dalam hal ini kita analogikan sebagai likuiditas atau dana tunai yang tersedia. Menjaga keseimbangan antara menghasilkan keuntungan dan memastikan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek adalah kunci agar bank tetap dan kuat dipercaya oleh nasabah. Selanjutnya, profitabilitas bank didapatkan dari berbagai aktivitas, terutama dari bunga pinjaman yang mereka berikan kepada nasabahnya. Sederhananya seperti ini, bank meminjamkan uang dengan bunga yang lebih tinggi daripada bunga yang mereka bayarkan kepada para deposan. Selisih inilah yang menjadi sumber penghasilan utama dari bank tersebut. Namun perlu kita ketahui, risiko likuiditas bisa muncul kapan saja. Misalnya, jika tiba-tiba banyak nasabah ingin menarik dananya secara bersamaan, bank harus memiliki cadangan kas yang cukup untuk memenuhi permintaan tersebut. Jika tidak, bank terpaksa menjual aset dengan cepat dan seringkali dengan harga yang kurang menguntungkan, yang mana akan berakibat pada menggerus keuntungan bahkan membahayakan kelangsungan bank tersebut. Untuk itulah kenapa bank harus pintar mengatur portofolio aset dan kewajibannya. Mereka harus mampu menjaga cadangan dana yang cukup sambil tetap berinvestasi pada aset yang bisa memberikan hasil maksimal dengan melakukan proyeksi arus kas secara cermat. Bank bisa memprediksi kebutuhan dana di masa depan dan mempersiapkan strategi pendanaan yang tepat. Tak kalah penting, bank juga perlu diversifikasi sumber pendanaan mereka dengan memiliki berbagai sumber dana seperti simpanan nasabah, pinjaman antar bank, dan penerbitan obligasi. Bank dapat mengurangi risiko tergantung pada satu sumber saja dan menjaga kestabilan likuiditas. Monitoring yang rutin dan penggunaan indikator peringatan dini membantu bank mendeteksi potensi masalah likuiditas sebelum menjadi krisis besar. Ingat krisis keuangan 2008, banyak bank menghadapi masalah likuiditas dan terpaksa menjual aset dengan harga rendah hingga mengalami kerugian besar. Sampai ada yang gulung tikar. Dari situ kita belajar betapa pentingnya menjaga keseimbangan antar mencari keuntungan dan mengelola resiko likuiditas agar bank bisa bertahan di berbagai kondisi. Pengelolaan aset dan kewajiban merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas keuangan bank. Bank mengelola portofolio aset seperti kredit, surat berharga, dan kas, serta kewajiban berupa dana, pihak ketiga, dan pinjaman antar bank agar selalu mampu memenuhi kewajiban tepat waktu. Penetapan batas risiko likuiditas yang disesuaikan dengan karakteristik produk dan profil risiko bank menjadi hal yang sangat krusial untuk mengantisipasi potensi gangguan likuiditas. Kas saldo yang sehat adalah fondasi penting dalam menjaga likuiditas bank. Bank harus memiliki cadangan kas yang memadai, termasuk saldo di bank sentral dan aset likuid berkualitas tinggi. Cadangan ini berfungsi untuk bantalan likuiditas yang memungkinkan bank untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus menjual aset berharga dengan kerugian seperti payung saat hujan. Cadangan kas memastikan bank siap menghadapi keadaan darurat kapan saja. Diversifikasi sumber pendanaan adalah strategi efektif untuk meminimalisir risiko pengurangan dana secara tiba-tiba dan menjaga profitabilitas.
bank menggunakan berbagai sumber pendanaan seperti dana dari nasabah berupa tabungan dan deposito, surat utang jangka pendek, serta pinjaman antar bank. Dengan strategi diversifikasi ini, bank tidak hanya mengurangi risiko likuiditas, tetapi juga dapat menekan biaya dana sehingga profitabilitas tetap optimal dan berkelanjutan. Proyeksi arus kas adalah langkah penting dalam perencanaan keuangan bank. Melakukan perencanaan dan proyeksi arus kas secara berkala memungkinkan bank untuk memprediksi kebutuhan dana di masa depan. Dengan analisis kesenjangan likuiditas, bank dapat mengidentifikasi potensi kekurangan dana sebelum terjadi sehingga langkah antisipatif dapat diambil sejak dini. Ini seperti mempersiapkan payung sebelum hujan. Dengan proyeksi yang tepat, bank dapat menghadapi tantangan likuiditas dengan lebih percaya diri. Monitoring dan pengendalian risiko adalah bagian integral dari manajemen likuiditas. Monitoring posisi likuiditas dilakukan secara rutin untuk memastikan bank selalu mengetahui kondisi likuiditas saat ini. Corporate governance yang baik mendorong pengawasan aktif terhadap pengelolaan risiko, sehingga setiap potensi masalah dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat. Selain itu, penggunaan indikator peringatan dini atau early warning indicators sangat penting untuk mengevaluasi kemungkinan risiko likuiditas, memberikan sinyal awal yang memungkinkan bank untuk mengambil tindakan preventif. Dalam menghadapi situasi krisis likuiditas, bank perlu memiliki rencana pendanaan darurat yang jelas. Rencana ini mencakup langkah-langkah seperti mengaktifkan fasilitas pendanaan darurat dari bank sentral dan menjual aset likuid secara cepat namun terkontrol. Dengan memiliki rencana aksi yang matang, bank dapat menghindarkan diri dari kebangkrutan akibat risiko likuiditas yang tidak terkelola. Ini seperti memiliki rencana evakuasi saat terjadi kebakaran. Dengan persiapan yang baik, bank dapat keluar dari situasi sulit dengan selamat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana peran teknologi dalam hal ini. Simulasi risiko berbasis AI yang mana akan meningkatkan efektivitas manajemen aset dan liability. Asset Liability Management atau ALM adalah proses strategis yang digunakan oleh bank untuk mengelola risiko yang terkait dengan ketidaksesuaian antara aset dan kewajiban. Tujuan utama ALM adalah menjaga keseimbangan yang sehat antara aset yang dimiliki seperti pinjaman dan investasi dengan kewajiban yang harus dipenuhi seperti simpanan, nasabah, dan utang. Dengan pengelolaan yang tepat, bank dapat memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sekaligus memaksimalkan profitabilitas dari aset yang dimiliki. Dalam praktiknya, ALM tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah risiko likuiditas, di mana bank harus siap menghadapi permintaan penarikan dana yang tiba-tiba dari nasabah. Selain itu, fluktuasi suku bunga juga dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban yang berpotensi mengganggu keseimbangan keuangan bank. Ketidakpastian ekonomi dan perubahan regulasi juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban. Oleh karena itu, bank perlu memiliki strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini agar tetap dapat beroperasi dengan baik. Disinilah teknologi, khususnya kecerdasan buatan AI, memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas ALM. Dengan kemampuan untuk menganalisis data besar secara cepat dan akurat, AI dapat membantu bank dalam memprediksi risiko dan mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Teknologi ini memungkinkan bank untuk melakukan simulasi risiko yang lebih baik, memberikan wawasan yang mendalam tentang potensi dampak dari berbagai skenario. Dengan demikian, bank dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan proaktif dalam pengelolaan aset dan kewajiban, mengurangi risiko dan meningkatkan profitabilitas. Simulasi risiko adalah metode penting yang digunakan untuk menganalisis potensi risiko dalam pengelolaan aset dan kewajiban bank. Melalui simulasi ini, bank dapat menciptakan berbagai skenario berdasarkan kondisi pasar yang berbeda untuk melihat bagaimana posisi keuangan mereka akan terpengaruh. Dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI, proses simulasi risiko menjadi jauh lebih efisien.
dan akurat karena AI mampu mengelola data historis dan tren pasar secara mendalam dalam waktu singkat. Salah satu keunggulan utama dari simulasi risiko berbasis AI adalah kemampuannya dalam menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat. Teknologi ini memberikan wawasan yang lebih rinci mengenai potensi risiko yang mungkin terjadi, sehingga bank dapat mengambil langkah antisipatif lebih awal. Selain itu, AI memungkinkan prediksi risiko dengan tingkat akurasi tinggi yang sangat berguna untuk perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan strategis. Rekomendasi berbasis data dari AI membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik dan responsif terhadap perubahan pasar. Sebagai contoh nyata, Bank X, Y, Z menerapkan simulasi risiko berbasis AI untuk menghadapi tantangan fluktuasi suku bunga dan perubahan ekonomi yang dinamis. Dengan teknologi ini, mereka mampu memprediksi risiko likuiditas secara lebih dini dan mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko yang efektif. Hasilnya, Bank X, Y, Z tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat daya tahan keuangan terhadap ketidakpastian pasar, menunjukkan betapa pentingnya teknologi AI dalam manajemen aset dan kewajiban modern. Dalam era digital saat ini, penerapan teknologi kecerdasan buatan AI dalam asset liability management menjadi sangat penting bagi bank untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan aset dan kewajiban. Langkah pertama dalam implementasi teknologi AI adalah melakukan analisis kebutuhan yang mendalam. Bank perlu mengidentifikasi area di mana AI dapat memberikan nilai tambah, seperti dalam peramalan risiko dan pengoptimalan portofolio. Selain itu, langkah-langkah strategis harus diambil, termasuk pengembangan rencana implementasi yang jelas dan penetapan tim khusus yang akan bertanggung jawab atas proyek ini. Investasi dalam infrastruktur adalah kunci untuk keberhasilan implementasi teknologi AI. Bank harus berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak, serta pelatihan staf. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pemahaman teknis tentang AI, tetapi juga bagaimana menginterpretasikan hasil yang dihasilkan oleh sistem AI. Dengan demikian, staf dapat membantu keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis yang dilakukan oleh teknologi. Integritas teknologi baru dengan sistem yang sudah ada juga menjadi tantangan yang signifikan. Bank perlu memastikan bahwa solusi AI yang diadopsi dapat berfungsi secara harmonis dengan sistem yang sudah ada, tanpa menggunakan operasi yang sedang berjalan. Ini mungkin memerlukan pengembangan antarmuka yang efisien dan pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa semua sistem dapat berkomunikasi dengan baik. Namun, tantangan dalam implementasi teknologi AI tidak hanya terbatas pada aspek teknis. Kepatuhan regulasi menjadi perhatian utama, di mana bank harus memastikan bahwa penggunaan AI mematuhi semua regulasi yang berlaku. Selain itu, potensi bias dalam data yang digunakan untuk melatih algoritma AI dapat mempengaruhi hasil yang dihasilkan, sehingga penting untuk melakukan audit dan pengujian secara berkala. Keamanan data juga menjadi isu krusial, di mana bank harus menjaga informasi pelanggan dan data sensitif dari ancaman yang mungkin muncul. Melihat ke depan, masa depan manajemen aset dan liability dengan teknologi AI menjanjikan perubahan yang signifikan. Dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut, kita dapat mengharapkan sistem manajemen aset dan liability yang lebih cerdas dan responsif, yang tidak hanya mampu mengelola risiko dengan lebih baik, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, bank yang mampu beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar yang semakin kompleks. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana dampak kebijakan moneter terhadap strategi ALM atau manajemen aset dan liability bank. Kebijakan moneter merupakan alat utama yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur perekonomian dengan pengendalian jumlah uang yang beredar serta menentukan suku bunga. Tujuannya adalah menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Kebijakan ini memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek keuangan, termasuk suku bunga kredit dan daya beli masyarakat. Dalam operasionalnya, bank menerapkan aset dan liability management untuk mengelola risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian antara aset dan kewajiban. Aset liability management bertujuan memastikan likuiditas cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sekaligus memaksimalkan portabilitas jangka panjang. Proses ini penting dalam menjaga kesehatan dan stabilitas keuangan bank agar mampu bertahan di berbagai kondisi ekonomi. Kebijakan moneter dan aset liability management atau ALM memiliki hubungan yang sangat erat. Perubahan suku bunga yang ditetapkan bank sentral berdampak langsung pada biaya modal maupun imbal hasil aset bank. Oleh karena itu, strategi aset liability management harus disesuaikan agar bank dapat mengelola risiko tersebut dengan baik. Penyesuaian strategi ini memungkinkan bank untuk mempertahankan kestabilan keuangan dan melayani nasabah secara optimal meski dalam ekonomi berfluktuasi. Dampak kebijakan moneter terhadap aset bank sangat nyata. Kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman sehingga permintaan kredit bisa menurun. Selain itu, nilai pasar obligasi dan surat berharga yang dimiliki bank pun dapat turun, yang berpotensi mengurangi nilai aset. Untuk itu, bank perlu melakukan analisis sensitivitas suku bunga agar memahami dampak potensial dan merancang langkah mitigasi yang tepat. Penyelesaian portofolio aset melalui diversifikasi atau pengurangan risiko juga penting guna menjaga profitabilitas dan memanfaatkan peluang pasar. Dampak kebijakan moneter tidak hanya dirasakan pada saat aset tapi juga pada kewajiban bank. Kenaikan suku bunga biasanya menyebabkan biaya pendanaan meningkat yang dapat mempengaruhi margin bunga dan profitabilitas bank secara keseluruhan. Oleh sebab itu, perencanaan dan penyesuaian strategi manajemen aset dan liabilitas pada sisi kewajiban menjadi krusial agar bank tetap kompetitif dan liquid. Likuiditas bank juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Ketika suku bunga naik, nasabah dapat menarik simpanannya untuk mencari imbal hasil lebih tinggi di tempat lain yang mengurangi likuiditas bank. Karena itu, bank perlu menjaga strategi likuiditas yang solid agar mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa kesulitan. Agar tetap kuat menghadapi dinamika tersebut, bank harus aktif menyesuaikan strategi pengelolaan kewajibannya, diversifikasi sumber pendanaan seperti penerbitan obligasi maupun pinjaman antar bank menjadi salah satu langkah penting agar bank selalu memiliki akses dana dalam berbagai kondisi pasar. Pemahaman mendalam atas dampak kebijakan moneter pada manajemen aset dan liabilitas membantu bank beradaptasi dan berinovasi menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Baik, setelah semuanya menyampaikan mengenai jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut, maka video penyampaian ini selesai dari pihak kami, yang mana mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-temanku yang menonton video ini. Sekian dari video kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.